Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Apa kabarnya teman-teman hari ini? Alhamdulillah, semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan oleh Allah ya teman-teman. Walaupun sekarang kita belajarnya dari rumah, tapi Bu Sukma yakin teman-teman pasti masih semangat untuk belajar. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini Bu Sukma akan mengajar di sentra bahasa dengan tema mikroorganisme. Teman-teman masih ingat tidak apa itu mikroorganisme? Ya, mikroorganisme adalah organisme yang berukuran sangat kecil, sehingga untuk mengamatinya kita memerlukan alat bantu yang disebut dengan mikroskop. Mikroorganisme ini ternyata memiliki peranan yang sangat penting loh dalam kehidupan manusia. Nah, biasanya mikroorganisme dimanfaatkan untuk menghasilkan suatu produk yang baru. Salah satunya dengan mengubah makanan atau minuman. Jadi ada yang namanya proses fermentasi dari mikroorganisme, sehingga akan mengubah dari suatu makanan menjadi makanan yang lain. Contohnya, teman-teman tahu tempe? Nah, tempe merupakan salah satu hasil dari fermentasi mikroorganisme. Jadi, dari bahan baku kacang kedelai, kemudian difermentasi dengan menggunakan mikroorganisme sehingga menjadi tempe. Nah, teman-teman, tempe itu mengandung banyak protein yang baik untuk tubuh kita. Nah, protein itu tentu saja berasal dari mikroorganisme yang ditambahkan pada saat proses fermentasi itu. Nah, selain tempe, ada pula produk hasil dari fermentasi mikroorganisme, yaitu oncom, kecap, tahu, roti, keju, dan lain sebagainya. Coba deh busuk matanya, pasti teman-teman sudah pernah kan makan makanan tersebut. Nah, jadi makanan-makanan tersebut itu merupakan hasil dari fermentasi mikroorganisme. Ternyata dekat ya kita dengan mikroorganisme itu. Oke teman-teman, itulah sedikit informasi mengenai mikroorganisme. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi bahasa. Nah, untuk teman-teman kelas 5, teman-teman masih ingat tentang paragraf? Nah, paragraf merupakan kumpulan dari beberapa kalimat yang biasanya terdiri dari 3 sampai 5 atau 7 kalimat dalam satu paragraf. Nah, dalam satu paragraf itu ada 2 bagian, kalimat utama dan kalimat penjelas. Nah, biasanya kalimat utama itu mengandung ide pokok dari paragraf tersebut. Juga, paragraf itu memiliki salah satu ciri-ciri, yaitu adanya tulisan yang menjorok ke dalam. Nah, teman-teman boleh lihat gambar di sebelahnya Bu Sukma ini. Nah, tanda panah yang ditunjukkan oleh gambar di situ merupakan adanya kalimat yang masuk ke dalam. Jadi, salah satu ciri yang harus dimiliki oleh sebuah paragraf adalah adanya kalimat yang masuk ke dalam. Nah, jadi mau sepanjang apapun paragraf itu, tapi kalau ada satu kalimat yang masuk ke dalam, itu merupakan satu paragraf. Nah, seperti itu. Jadi kalau teman-teman mau buat paragraf baru, pastikan ada tulisan yang masuk ke dalam, seperti yang ditunjukkan oleh gambar. Nah, teman-teman, selain itu, dalam satu paragraf pasti memiliki berbagai macam tanda baca. Teman-teman masih ingat kan tanda baca apa saja? Ada tanda baca titik, tanda koma, tanda titik 2, tanda hubung, tanda kurung, dan yang lain sebagainya. Nah, tanda-tanda itu merupakan simbol yang harus dimiliki dalam suatu kalimat untuk memberikan jeda ketika kita akan membacanya. Nah, dan juga merupakan salah satu struktur yang harus dimiliki oleh sebuah kalimat. Nah, jadi kalau kita baca paragraf atau baca kalimat, nah itu kita harus memiliki jeda untuk memberikan pemahaman kepada para
pendengar kita yang mendengarkan kita membaca, seperti itu. Lalu, nah dalam satu kalimat biasanya ada polanya. Teman-teman masih ingat pola SPOK? SPOK, S-nya itu apa? Subjek, P-nya predikat, O objek, dan K keterangan. Nah, subjek itu merupakan pelaku yang melakukan pekerjaan atau orang yang melakukan suatu pekerjaan. Lalu P, predikat, adalah pekerjaan yang dilakukan oleh orang tersebut. Yang selanjutnya objek. Nah, objek ini merupakan benda atau sesuatu yang dikenai pekerjaan. Dan yang terakhir ada keterangan. Nah, keterangan ini sebagai pelengkap dari sebuah kalimat. Biasanya ada keterangan tempat, keterangan waktu, keterangan cara, tujuan, atau penyebab, dan yang lainnya. Nah, jadi sebuah kalimat akan lebih jelas ketika ada polanya, ada ada S-nya, ada P-nya, ada O, atau ada K-nya. Seperti itu. Nah, teman-teman, dalam kata itu juga ada memiliki persamaan. Nah, jadi ada beberapa kata yang memiliki persamaan. Namanya sinonim atau persamaan kata. Contoh, aku itu memiliki persamaan kata, yaitu saya. Jadi aku sama saya itu sama-sama memiliki makna yang sama, seperti itu. Lalu ada kamu. Nah, kamu itu memiliki persamaan kata, yaitu Anda. Nah, jadi kalau misalnya ada kalimat Anda membaca buku, sama dengan kamu sedang membaca buku. Jadi sama katanya. Lalu ada lagi senang. Nah, senang persamaan katanya adalah bahagia. Jadi bahagia dan senang itu sama-sama kata yang memiliki persamaan. Lalu ada lagi contohnya hemat. Nah, hemat itu memiliki persamaan kata dengan irit. Nah, irit dan hemat itu memiliki makna yang sama. Nah, jadi itu ya sinonim. Ada aku sama dengan saya, kamu sama dengan Anda, lalu senang sama dengan bahagia, hemat sama dengan irit. Nah, jadi itu merupakan contoh-contoh sinonim kata. Jadi persamaan kata-kata yang memiliki persamaan. Jadi ada beberapa kata yang memang memiliki persamaan, dan itu boleh kita gunakan yang mana saja. Nah, jadi teman-teman jangan sampai bingung atau misalnya ini kok menggunakan kata ini ya, apa artinya beda. Nah, ada memang kata-kata yang memiliki persamaan, ada pula kata-kata yang memiliki lawan atau perbedaan. Nah, jadi untuk kali ini kita pahami dulu tentang sinonim kata. Oke teman-teman, nah untuk materi hari ini Ibu rasa cukup. Teman-teman silahkan lakukan pekerjaannya, buat hasil karya, membuat sebuah paragraf, membuat beberapa paragraf, 4-5 paragraf dengan seperti ketentuan yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya. Satu paragraf itu terdiri dari 3-5 atau 7 kalimat. Nah, teman-teman pastikan gunakan tanda baca yang sesuai. Nah, jadi teman-teman bisa gunakan tanda baca itu yang teman-teman membutuhkan. Oke? Cukup sekian. Ibu harap teman-teman semoga bisa dipermudah saat mengerjakan hasil karyanya. Oke, Bu semua tutup dulu. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.